ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi wa bi ilmina bi kulli sayyidin salihin fi dharain amin ya rabbal alamin. Wa ayyadahina ghibban. Melanjutkan tentang khisalul fitrah. Bab menjelaskan tentang khisalul fitrah, artinya hal-hal yang dianjurkan berkaitan dengan fisik kita manusia. Sebagian ulama menyebutkan 10 perkara, sebagian menyebutkan 12. Tadi yang pertama kita sudah bahas tentang apa? Siwak. Sekarang wa ayyadahina ghibban, termasuk khisalul fitrah yang sangat disunatkan, dianjurkan adalah berminyak. Memakai minyak kadang-kadang. Minyak di sini maksudnya meminyaki rambut dan kulit. Sama-sama sunnah itu. Tapi ghibban kadang-kadang. Artinya kadang-kadang ketika diperlukan. Minyaki rambut, minyaki jenggot, minyaki kulit, seperti hand body kalau orang sekarang itu hand body. Tapi kurang bagus karena itu kimia. Yang lebih bagus adalah pakai minyak alami. Pakai minyak zaitun. Atau kalau tidak, paling bagus minyak zaitun. Karena Al-Quran menyebutnya sebagai syajarah mubarakah. Pohon yang penuh berkah. Pohonnya penuh berkah berarti buahnya penuh berkah. Nah, minyaknya itu diambil dari buahnya itu diperes. Nah, otomatis minyak dari buah itu juga berkah. Kalau bisa pakai zaitun. Nah, zaitun yang virgin oil yang peresan pertama. Kalau tidak ada ya pokok minyak alami, minyak kelapa atau minyak wijen atau minyak apa saja. Orang aring ya. Kalau di sini biasanya minyak orang aring. Intinya yang alami-alami. Kalau bisa hindari yang kimia-kimia itu. Nah, jadi yang dimaksud meminyaki yang sunnah ini, meminyaki rambut kepala, jenggot, dan juga kulit. Meminyaki kulit. Itu disunatkan, ghibban kadang-kadang. Ukuran kadang-kadang ini beda-beda, tergantung orangnya. Ada sebagian orang kulitnya itu gampang kering. Ini ya berarti perlu agak sering, 2 hari sekali misalnya. Ada orang kulitnya tidak gampang kering. Kulitnya memang lembab, ya cukup seminggu sekali, 5 hari sekali, tergantung. Nah, intinya bukan setiap saat minyakan terus gitu, enggak. Jadi ini jarang diamalkan. Ya. Minyaki rambut mungkin banyak orang amalkan minyaki rambut. Minyaki kulit ini jarang. Minyaki kulit ini jarang diamalkan. Yang rutin ngamalkan itu biasanya orang-orang Afrika dulu di Hadramut itu. Orang Afrika itu setiap mandi minyaki badannya. Jadi habis mandi disiram, diminyak badannya itu. Nggak tahu minyak apa, baunya itu nggak cocok sama orang Indonesia. Mesti nggak akur kalau sama orang Indonesia, tinggal satu kamar nggak akur. Orang Indonesia nggak kuat dengan baunya. Dari bau minyaknya itu wallah alam dari minyak apa nggak tahu. Yang jelas mereka rutin habis mandi itu minyak badannya. Orang Somal lebih aneh lagi bau minyak yang mereka pakai itu. Orang Somalia, orang-orang Afrika itu rutin minyak badannya. Kalau orang Pakistan itu rutin minyaki rambutnya sama jenggotnya. Mereka kan rata-rata mazhabnya Hanafi. Mazhab Hanafi itu jenggotnya panjang-panjang karena dalam mazhab Hanafi nyukur jenggot, motong jenggot itu haram, tidak boleh. Mazhab kita makruh aja, nanti diterangkan nanti. Makanya mereka jenggotnya gede-gede. Orang Afghanistan, orang Pakistan itu kan rata-rata Hanafi. Jadi jenggotnya itu besar-besar. Kalau nggak diminyaki yang jeprak-jeprak gitu ya, itu tidak karu-karuan, acak-acakan. Jadi diminyaki, disisir begitu. Rutin, ya sama. Biasanya tidak akur sama Indonesia karena bau minyaknya nggak cocok. Gitu. Wallah alam minyak apa. Nah, bagi mereka biasa, mereka dari kecil ya seperti itu. Orang Indonesia nggak terbiasa dengan bau minyak seperti itu, biasanya agak aneh gitu aja. Ala kulli hal ini sunnah. Minyaki rambut, minyaki jenggot, minyaki badan. Minyaki badan itu bisa menutrisi kulit. Khususnya ketika menjelang tidur, minyak badan dengan minyak zaitun misalnya. Atau minyak, kayak bayi kadang-kadang minyak telonnya. Minyak telon, minyak kayu putih ya. Nah, minyak badan itu dengan minyak-minyak alami itu, bangun tidur itu membuat badan lebih bersemangat. Itu. Lebih seger itu, bangun tidur itu seger. Nah, kadang antum merasakan bangun tidur, itu ngantuk ya. Bangun tidur ngantuk, padahal tidurnya lama. Tapi bangun tidur ngantuk, kayak habis kerja, capek semua. Jadi bangun tidur, kepingin tidur lagi. Gitu. Capek.
Ini mungkin perlu jadi solusi itu. Mungkin sebelum tidur diminyaki badannya. Minyak, terserah minyak apa saja. Minyak zaitun atau apa, banyak minyak zaitun dijual kan. Nah, itu. Atau minyak-minyak yang lain, minyak kayu putih misalnya, dioleskan begitu. Habis itu tidur, bangunnya nanti lebih seger. Ini sunnah. Jangan hanya niat agar seger, tapi niat mengamalkan sunnah, dapat kesunatan. Ini termasuk kesunatan. Kemudian wayak tahila witron, pakai celak secara ganjil. Ini juga sunat. Ini juga orang Indonesia jarang ngamalkan ini orang Indonesia. Minyak pakai celak. Ini sunnah. Ganjil. Ganjil ini kanan dan kiri sendiri-sendiri. Jadi yang muktamad kanan itu 3, kiri 3. Loh berarti kan genap. Enggak. Mata kanan dan kiri enggak digabung. Jadi mata kanan, pertama kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Yang paling bagus minyak celak itu pakai ismit. Itu. Jadi pakai dari batu ismit yang dihaluskan itu. Ismit. Gitu. Ya sulit nyari yang asli sekarang. Ismit yang asli. Mereknya ismit ada, tapi bukan ismit ya. Bukan ismit. Nah, kalau ada dari ismit itu. Kalau salaf itu ismit dicampuri bubuknya buah jadam. Sobir bahasa Arabnya itu sobir, buah jadam. Itu pahit buah jadam itu. Tapi kalau dipakai celak bagus, dingin. Ke mata itu dingin sehingga menguatkan mata, penglihatan itu. Jadi memperbaiki penglihatan pakai celak itu. Semua yang disunahkan oleh Rasulullah SAW itu pasti ada manfaat zahiran wa batinan pasti. Jadi pakai celak kalau bisa pakai ismit, kalau tidak bisa ya pakai celak yang lain. Gitu. Pakai celak yang lain. Jadi ganjil, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Nah, ini yang mutamad. Tapi menurut Imam Ibnu Sirin tidak begitu. Ganjil itu kanan 2, kemudian kiri 2, kemudian ngambil satu lagi dibuat kanan dan kiri. Itu kalau Imam Ibnu Sirin. Kalau yang mutamad tidak langsung, kanan dicelai 3 kali, kemudian yang kiri 3 kali. Kalau Imam Ibnu Sirin ini dari tabi'in, menantunya siapa? Ibnu Sirin menantunya Sayyidina Abu Hurairah. Jadi menantunya bukan Ibnu Sirin, Sa'id bin Musayyib itu. Sa'id bin Musayyib menantunya Abu Hurairah. Ibnu Sirin dari tabi'in. Nah, itu beliau yang dimaksud celaan witir itu ganjil, kanan 2 kali, kemudian kiri 2 kali, kemudian ngambil lagi 1, 5 berarti ya, dipakai kanan dan kiri, yang 1 tadi itu. Nah, ini menurut Imam Ibnu Sirin. Alafu tidak begitu. Yang kiri 1. Nah, jadi yang kanan 2, yang kiri 1, kemudian ngambil lagi 1 untuk kanan dan kiri. Itu menurut Imam Ibnu Sirin. Jadi yang kanan bukan 2, kanan 2, kiri 1, ngambil lagi 1 untuk kanan dan kiri. Nah, Masya Allah. Benar yang awal ya. Catatannya ini benar-benar yang awal. Wadahaba Ibnu Sirin, catatannya di sini. Wadahaba Ibnu Sirin ila annal witra yakunu bisnaten fil yamin wasnaten fil yusra. 2 kanan, 2 kiri. Kemudian summa biwahidatin yaksimuha lil ainain. Itu. Kanan 2 benar yang pertama tadi ya. Kanan 2, kiri 2, kemudian 1 dibagi untuk mata kanan dan kiri. Nah, ini celaan sunat. Kemudian termasuk hisul fitrah wa yaqussas syarib, gunting kumis. Yang mutamad kumis itu bukan dicukur, tapi digunting. Digunting seberapa? Sekiranya merah-merahnya bibir sama sekali nggak ada yang ketutup rambut. Kenapa? Kalau rambut kumis ini nutupi merah-merahnya bibir, ini jadi jorok. Jadi sarang kuman nanti. Kenapa? Ketika antum bismillahirrahmanirrahim minum kopi, ya. Nah. Kalau ada kumisnya di bibir, sebelum kopi masuk ke mulut, nyentuh apa? Kumis. Padahal kumis kan tidak ketutup kan ya. Antum jalan naik motor, itu kena angin, kena apalagi musim hujan kayak gini, mobil jalannya kenceng, air dari aspal yang kotor itu kena campur tanah, ya campur kotorannya kuda, campur macam-macam udah nyiprat ke muka antum, kena ke ke kumis, banyak kuman ada di situ. Nah, kalau kumisnya nutupi bibir, antum minum, sebelum minuman itu masuk ke dalam mulut, nyentuh kumis yang penuh kuman tadi itu masuk ke dalam perut antum, jadi kuman, jadi balak nanti ya. Nah, karena itu Islam mengajarkan kebersihan. Karena itu kumis dipotong. Sekiranya jangan sampai
nutupi bibir. Jadi sekiranya area bibir ini sama sekali nggak ada yang ke merahnya bibir itu, nggak ada sama sekali yang ketutup bulu kumis. Jadi bulu kumis sampai sini aja. Itu sunnahnya dipotong. Ini yang muktamad. Wakilah dicukur. Wakilah dicukur. Yang muktamad dipotong. Amal salaf beda-beda. Ada yang dipotong, ada yang dicukur. Kalau antum melihat video atau fotonya Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, mesti dicukur. Kumisnya itu bersih. Beliau termasuk yang cukur, mengamalkan cukur. Jadi salaf beda-beda. Dalam mazhab Syafi'i sendiri khilaf, apakah sunnahnya itu dicukur ataukah dipotong. Yang muktamad wayakuso. Wayakuso itu digunting, dipotong, bukan dicukur habis. Dipotong sekiranya merahnya bibir kelihatan total, bersih gitu. Ini yang muktamad, wakilah dicukur. Amalnya salaf dari Sa'd al-Balawi, ada yang nyukur, ada yang motong. Jadi la ingkaro ala ahad dalam masalah ini. Yang nyukur fadol, yang dipotong fadol. Yang jelas kalau motong, kalau tidak bisa jadinya jelek ya. Sisa di sini dok. Kotak di sini ya. Sebagian orang gitu kan ya. Susah. Jadi lucu akhirnya ya. Iya. Nah, jadi kalau motong kalau tidak bisa jadinya jelek ya. Tidak lurus itu, tidak simetris. Jadi akhirnya lucu. Kayak peta Sulawesi nanti akhirnya ya. Wayakuso sarif. Jadi sunatnya digunting, wakilah dicukur. Nah, ini sunnah ini. Antum gunting kumis, jangan hanya biar rapi. Niat ngamalkan sunnah, dapat pahala. Gitu. Kemudian wayuqallimaz zufra. Itu. Gunting kuku. Jadi kuku ini digunting. Kuku ini digunting. Gunting kuku itu di 3 hari. Senin atau Kemis atau Jumat. Jadi Senin, Kemis atau Jumat. Kalau di Busrul Karim ini disebutkan pagi Jumat. Senin terserah sepanjang hari. Kemis sepanjang hari. Jumat paginya. Nah, di Busrul Karim. Tapi amalnya Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi itu gunting kukunya itu setelah sholat Jumat. Kenapa? Di waktu Jumat itu kan orang hadir sholat Jumat itu kan ada waktu ijabah di situ ketika khatib naik ke atas mimbar, pengampunan Allah turun dengan deras itu. Jadi beliau ingin kuku ini sebelum terpotong tercakup oleh maghfirah dulu. Jadi setelah Jumatan baru dipotong. Jadi setelah itu amalnya Habib Idrus bin Umar. Tapi banyak dari salaf itu Kemis sudah merapikan kuku. Jadi kalau mau merapikan kumis, ngamalkan khisalul fitrah ini banyak dari salaf itu ngamalkannya di hari Kemis. Sehingga Jumat itu fokus, tidak ribet dengan urusan-urusan kayak gini. Fokus memperbanyak bacaan surat Kahfi, memperbanyak salawat dan salam ala Rasulullah SAW. Jadi hum yukhassisuna yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah lil akhirah. Khusus akhirat sudah, fokus akhirat. Bukan main bola, bukan yaumun naum, bukan yaumul akal, bukan yaumul apa, tapi yaumul lil akhirah. Bukan yaumul jawal ya. Itu yaumul jawal itu. Jadi salaf itu seperti itu. Salaf itu seperti itu. Jadi makanya hal-hal ini dilakukan Kemis. Tapi Habib Idrus enggak. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Musnid Al-Hadramut itu motong kuku itu setelah Jumatan, setelah selesai Jumatan karena biar tercakup maghfirah dulu baru dipotong. Yang jelas potong kuku itu aja hari-harinya. Senin, Kemis, Jumat. Motong di hari lain enggak apa-apa, enggak haram, tapi kurang baik. Khususnya di hari Rebu. Ada sebagian orang dulu itu potong kuku hari Rebu. Akhirnya kena penyakit. Jadi tangannya itu kena penyakit yang menyebabkan dagingnya itu rontok secara perlahan. Penyakit akilah namanya. Nah itu. Akhirnya mimpi ketemu Rasulullah SAW, ditegur Rasulullah. Kenapa kamu potong kuku di hari Rabu? Kenapa kamu potong di hari Rabu? Akhirnya kena beneran kan? Soalnya ada hadis tapi dinyatakan maudhu oleh ulama. Dinyatakan hadis palsu, nyatakan palsu. Siapa yang potong kuku di hari Rebu maka rawan terkena penyakit akilah, itu penyakit yang menyebabkan dagingnya itu rontok nanti. Berjatuhan secara perlahan gitu. Nah, karena hadisnya maudhu oleh ulama divonis maudhu hadisnya ini. Nah, orang tadi itu tetap motong. Ternyata kena beneran. Setelah kena penyakit itu, mimpi ketemu Rasulullah SAW. Nah,
Kemudian Rasul disalahkan dalam mimpi itu. Kenapa kamu itu? Kemudian Rasulullah ini sanad hadisnya bermasalah, kata para ulama maudhu. Kenapa ini tidak berhati-hati? Bukankah telah disampaikan kepadamu ini menyebabkan demikian? Kenapa kamu tidak menghindari cari hari lain? Seandainya pun hadisnya maudhu, memang betul-betul palsu. Kamu menghindari hari Rabu kan tidak ada masalah. Lakukan di hari Senin, Kamis atau Jumat. Nah seperti itu harusnya. Jadi kalau ada misalnya kalam-kalam yang menyatakan ini kurang baik, ini kurang baik, ini kurang baik. Walaupun kata para ulama itu bukan hadis, dikatakan maudhu, tetap sebaiknya kita hindari. Yang tidak usah kita meyakini itu hadis, tidak apa-apa. Tidak boleh hadis maudhu kita yakini hadis, kita sebar, kita share, haram. Bohong atas nama Rasulullah SAW. Tapi dihindari. Hal-hal kayak gini ini dihindari. Seandainya tidak benar, kita aman. Seandainya benar, kita aman. Gitu loh. Karena apa? Vonis ulama hadis itu juga berdasar dzon. Mereka menyatakan, oh ini hadis palsu, maudhu. Itu dzon. Mereka menyatakan ini sahih, ini dhaif, ini hasan. Itu dzon. Karena itu, sudahlah, hatta dikatakan dhaif, hatta dikatakan la aslalahu atau maudhu, hindari saja. Antum kalau menghindari, selamat ala kulli hal. Seandainya benar, antum selamat. Seandainya tidak benar, antum selamat. Nah, itu yang baik. Ini Al-Fakir dulu sering, guru kita Habib Abdullah menjelaskan hal ini. Dulu Al-Fakir pernah baca ini di kalamnya Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi juga. Ini hadis tersebut. Keterangan. Nah, jadi hindari hal-hal kayak gitu. Banyak kan, la takulis sama kuota serobal laban kayak gitu. Jangan di nahwu seringnya, jangan makan ikan di waktu yang sama antum juga minum susu. Jadi ada jedanya lah. Nah, kalau mau makan ikan kemudian minum susu atau minum susu kemudian makan ikan. Jangan waktu yang berdekatan apalagi bersamaan hindari kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu itu hindari. Banyak kalam-kalam seperti itu dinisbatkan pada Sayyidina Ali. Ulama lain tidak ada. Banyak hal-hal kayak gini ini dinisbatkan kepada Sayyidina Ali karena memang banyak sekali ilmu-ilmu yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali tapi tidak dari ulama lain tidak ada karena memang Sayyidina Ali ini memiliki banyak asrar. Beliau itu yang mendidik sejak kecil itu Rasulullah SAW. Jadi beliau banyak mendengar sesuatu yang nggak didengar oleh orang lain. Nah, jadi banyak diantaranya Sayyidina Ali itu tidak mau makan minum susu di hari Rebu. Tidak mau akan ikan di hari Sabtu. Nah, dihindari aja. Bukan hadis, memang bukan hadis. Tapi seandainya bukan hadis antum selamat, seandainya hadis antum juga selamat. Jadi Sayyidina Ali itu mengatakan matalaban ba'tu qad ay masyaribtul laban yaumal arbi'a qattu. Matalaban ba'tu qad. Saya ay masyaribtul laban yaumal arbi'a qattu. Tidak pernah minum susu di hari Rebu. Malam Rebu termasuk Rebu ya. Jadi kalau antum bikin acara malam Rebu atau Rebu, jangan bikin teh susu atau susu jahe atau yang lain, ya, hindari malam Rebu atau Rebu. Matalaban ba'tu qad. Wa matasammak sabtu qad. Ai ma akaltu samak yaumas sabti qad. Saya enggak pernah makan ikan di hari Sabtu. Wa matasarwal qamtu qad. Saya tidak pernah pakai sirwal, celana atau celana itu dengan berdiri. Nah, sunnahnya memang adabnya pakai sirwal, pakai celana itu sambil duduk, jangan sambil berdiri. Itu wama ta'ammam kok tukot. Dan aku tidak pernah pakai imamah sambil duduk. Pakai imamah sunatnya sambil berdiri, bukan sambil duduk. Jadi kalau pakai imamah sambil berdiri, bukan sambil duduk. Kalau pakai sirwal sambil duduk. Nah, hal-hal kayak ini diamalkan, enggak apa-apa. Bukan hadis, tidak harus hadis. Ya. Nah ini apalagi kalamnya Sayyidina Ali Babu Madinatul Ilm karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu. Wa yukallimatu fur. Nah ini jadi potong kuku itu tadi itu hari Senin, Kamis, Jumat. Itu hari Senin, Kamis, Jumat. Kemudian cara yang paling afdol muktamad madzhab Syafi'i, potong kuku itu kalau tangan dimulai dari kanan telunjuk. Telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, jempol kanan. Ya, jempol kanan. Ini madhab Imam Syafi'i yang muktamad seperti itu. Kemudian yang kiri dimulai dari kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, kemudian apa? Jempol. Kalau kaki urut
dari kelingking kanan urut sampai kelingking kiri. Jadi urut ini, kelingking kanan terus diurut sampai kelingking kiri. Itu untuk kaki. Kalau tangan enggak, dari telunjuk kanan terus ke jari tengah, jari manis, kelingking, jempol. Ini yang kanan. Tangan kiri dari kelingking sampai ke jempol. Ini yang muktamad dalam madhab Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal beda. Imam Ahmad bin Hambal yang afdol potong kuku tangan itu apa? Khawabis au khosab. Untuk yang kanan khawabis. Gitu. Untuk yang kiri au khosab. Kha khinsir. Waw wusta. Hamzah ini ibham. Ba binsir. Sin sababah. Ini untuk yang kanan, ini untuk yang yamin. Tangan yumna itu. Ini untuk yang yusra. Nah, Imam Ahmad mengatakan yang afdal itu. Jadi kalau tangan kanan itu dari khinsir, kelingking. Kemudian lompat ke waw, wusta. Kemudian lompat ke ibham. Setelah itu ba binsir, jari manis, kemudian sababah telunjuk. Ini untuk yang kanan. Untuk yang kiri hamzah dulu ibham. Kemudian lompat ke waw, wusta, jari tengah. Kemudian kha, khinsir, kelingking. Kemudian sin, sababah, telunjuk, ba, binsir. Nah, ini Imam Ahmad menyatakan potong kuku itu afdalnya begini. Mana ya? Kalau Imam Syafi'i tidak tadi itu. Seperti yang di Busul Karim. Jari telunjuk kanan sampai kelingking, kemudian jempol kanan. Kemudian dari kelingking kiri urut sampai jempol kiri itu. Nah, cara seperti ini menurut sebagian orang itu minal asbab litaisiril arzak. Gitu. Salah satu sebab dilancarkannya rizki. Ada yang meyakini seperti itu, potong kuku dengan cara ini, khawabis au khasab. Bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa? Iya, kirimannya tambah nanti. Ya, kirimannya ditambah nanti. Wa yukallimu dhufra. Jadi sunat potong kuku. Wa yantifal ibta. Nyabuti bulu ketiak. Yang afdol bulu ketiak itu dicabut. Kalau enggak kesakitan, kalau kesakitan cukur enggak apa-apa. Jadi kalau bisa dicabuti. Kenapa? Memperlambat tumbuh lagi. Kalau dicukur cepat tumbuh lagi, bahkan tumbuhnya tambah gede ya. Itu. Jadi kalau bisa dicabut. Kalau nggak kuat kesakitan, ya jangan langsung 5 nyabutnya. Mesti aja sakit ya, satu-satu. Kalau nggak telaten ya dicukur enggak apa-apa. Dicukur. Nah, ini. Kemudian wayuzila sya'ral anah. Disunatkan juga menghilangkan bulu kemaluan. Bulu kemaluan laki atau perempuan. Sunatnya beda. Kalau laki-laki sunatnya dicukur, kalau perempuan sunatnya dicabuti. Tidak usah dibayangkan ya. Afdolnya begitu. Laki-laki itu dicukur, perempuan apa? Dicabut. Kenapa? Kalau laki-laki dicukur itu menambah syahwat. Laki-laki dicukur menambah syahwat. Kalau perempuan dicukur nambah syahwat, bahaya nanti ya. Nggak ngatasi suaminya nanti ya. Nah, itu. Nah, itu bahaya. Jadi kalau perempuan itu syahwatnya udah gede. Perempuan itu komposisinya 10% akal, 90% syahwat. Nah, itu. Bahaya kalau nanti dicukur tambah gede syahwatnya ya. Nah, itu akalnya tambah nggak fungsi nanti. Nah, itu tambah nggak fungsi. Kalau laki-laki 90% akal, 10% syahwat. Makanya dicukur biar tambah syahwatnya, khususnya untuk yang beristri itu hindari hal-hal yang melemahkan syahwat. Guru kita sangat anti makanan atau minuman atau apa saja yang melemahkan syahwat, itu sangat anti. Makanan atau minuman yang melemahkan syahwat itu sangat tidak senang. Sangat tidak senang. Kasihan, dolim nanti ya. Istrinya madrumah. Ketiduran nanti. Wayuzila sa'ral ana, sunat ini menghilangkan bulu kemaluan. Nah, ini dari awal tadi itu, dari pakai minyak sampai memotong menghilangkan bulu kemaluan ini makruh kalau ditunda dari waktil hajah.
Misalnya kukunya udah panjang-panjang, nggak dipotong, makruh. Kumisnya udah nutupi merah-merahnya bibir, nggak dipotong atau dicukur, makruh. Dan seterusnya tadi itu. Kemudian kulitnya kering, perlu diminyai, nggak diminyai, makruh. Jadi kulit kering, kurang nutrisi, nggak diminyai, makruh itu. Menyebabkan makruh. Dan seterusnya tadi itu. Bulu ketiak udah panjang, ya. Udah panjang. Kalau pakai lengan pendek, kalau pendek sampai keluar ya, itu makruh. Dan demikian seterusnya. Makruh ini menunda hal-hal tadi itu. Kalau sampai 40 hari nggak dilakukan, tambah makruh lagi. Sampai 40 hari nggak merapikan kumis, nggak merapikan kuku, kemudian nggak mencabuti bulu ketiak, nggak membersihkan bulu kemaluan, itu sangat makruh. Kalau sampai 40 hari, sangat makruh. Nah, Islam mengajarkan kebersihan. Kemudian termasuk sunat juga, kalau nyisir rambut itu dibelah, bukan ke belakang semua atau ke depan semua. Bukan orang ke depan gini ya. Bukan ke belakang, tapi dibelah tengah. Seperti Rasulullah SAW. Kalau nyisir dibelah tengah. Kemudian kalau bisa rambutnya tidak pendek. Kalau rambutnya panjang, rambut pendek apanya tidak bisa disisir ya. Kalau rambut pendek nggak bisa disisir. Kalau rambutnya panjang, nyisirnya itu dibelah tengah. Bukan di arah depan ini kayak artis Korea ya. Nah itu enggak. Jadi itu. Rasulullah SAW rambutnya panjang. Rambutnya Rasulullah SAW itu seringnya bainal jummati wal wafroh. Ada riwayat rambutnya Nabi itu jummah. Ada riwayat rambutnya Nabi itu wafroh. Yaitu kadang-kadang. Seringnya bainal jummati wal wafroh. Jummah itu panjangnya rambut sampai ini. Panjangnya rambut kalau disisir itu sampai bawahnya telinga ini. Panjangnya. Kalau wafroh itu sampai bahu. Panjangnya rambut sampai bahu. Kadang-kadang Rasulullah kalau pas habis dipotong sampai bawahnya telinga. Kalau agak lama gak dipotong sampai wafroh, sampai bahu. Gitu. Seringnya antara keduanya. Bainal jummati wal wafroh. Itu rambutnya Rasulullah SAW. Loh, terus kenapa kita nggak niru Rasulullah SAW? Nah begini, ittiba Rasulullah itu kalau mau melakukan hal-hal yang memang betul-betul kita murni ittiba, nggak ada unsur hawa nafsu, selera, enggak. Tapi betul-betul ittiba. Lah salaf itu memang, salaf bukan nggak tahu, mereka pakar siro. Rasulullah SAW selalu bersama mereka, setiap saatnya yang ada di pikiran mereka itu Rasulullah SAW. Mau melakukan apapun yang terpikir di mereka itu, ini cocok dengan sunnahnya Rasulullah SAW apa enggak. Tapi walaupun seperti itu, mereka tidak memanjangkan rambut. Ada beberapa faktor, di antaranya adalah memanjangkan rambut menjadi syiar orang-orang yang enggak bermoral. Kalau sekarang orang rambutnya gondrong, masyarakat ngecapnya apa? Orang soleh apa anak jalanan? Masyarakat udah ngecapnya. Tidak bagus. Capnya itu karena apa? Yang banyak memanjangkan rambut orang-orang yang enggak bermoral. Yang enggak perhatian urusan agama. Karena alasan ini diantaranya, maka mereka itu. Habib Abdullah Al-Haddad Qutbud Da'wal Irsyad itu mengatakan, ma min sunnatin sannaha Rasulullah SAW illa wa arju anni qad amiltu biha. Tidak ada satupun sunnah, tidak ada satupun sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW kecuali aku berharap semua sudah saya lakukan. Artinya beliau sudah mengamalkan semuanya sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu. Kecuali manjangkan rambut, aku tidak melakukan. Belum melakukan. Nah, di akhir hayat ketika beliau sakit, akhirnya sering ada rebahan di ranjang, sakit beliau, tidak kuat untuk bangun. Akhirnya nggak sempat merapikan rambut, sampai akhirnya rambutnya agak panjang. Ketika beliau di akhir hayat sakit itu, sampai akhirnya rambutnya agak panjang karena nggak sempat motong, sakit. Kemudian keluarganya, orang-orang dekatnya ingin motong rambutnya beliau. Di akhir hayat itu baru beliau mengatakan, jangan. Ini saya berharap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terakhir yang saya amalkan. Jadi setelah semua sunnah diamalkan, baru di akhir hayat beliau ingin ittiba Nabi dalam urusan itu. Terakhir, bukan pertama ya. Siwakan tidak pernah. Ya niru Rasulullah SAW dalam memanjangkan rambut. Kenapa siwakan tidak pernah?
Itu qobliyah ba'diyah enggak dilakukan. Duha witir enggak dilakukan. Kemudian sunnah-sunnah yang dohir-dohir enggak dilakukan. Doa wudu udah hafal. Ya hanu mau ittiba Nabi. Nanti dulu. Jadi Rasulullah beginilah, inilah pentingnya sanadnya. Kalau kita hanya langsung membaca sirah Rasulullah 4, tidak melihat silsilah sanad yang keilmuannya nyambung ke Rasulullah, ya itu akhirnya. Rasulullah manjangkan rambut, saya niat manjangkan rambut. Nah, pentingnya sanad di situ. Lah sanad keilmuan kita, orang-orang soleh menjadi sanad itu, apakah seperti itu ngamalkan? Mereka orang yang paling haris alat tibai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah mereka ngamalkan? Lah berarti ini ada sesuatu yang menyebabkan mereka tidak ngamalkan. Nah ini pentingnya sanad. Jadi nggak bisa kita langsung lompat ittiba Nabi tanpa melihat sanad. Kita langsung ittiba sahabat tanpa melihat sanad keilmuan yang diakui memang alim dan ngamalkan ilmunya, nggak bisa. Kok kita langsung ngikuti orang-orang abad pertama, kedua, ketiga Hijriah karena itu khairul qurun. Nggak bisa kalau kita tidak melihat sanadnya itu, lompat akhirnya. Nah itu. Wadah ya? Nah itu. Nah, jadi sunat. Dan rambut itu sunat disisir, jangan acak-acakan. Kalau memang rambutnya agak panjang, ya disisir. Nah, itu. Kalau pendek ya tidak perlu. Kemudian termasuk khisalul fitrah, wa yusarrihal lihyah. Jadi nyisir jenggot. Jenggot itu ketika panjang ya disisir. Jangan dibiarkan acak-acakan, tidak karu-karuan itu, enggak. Disisir, itu, disisir. Tapi nggak usah di model-model, nggak usah di model akhirnya ngikuti tren. Oh sekarang jenggotnya banyak model seperti ini, seperti itu, enggak. Kita melihara jenggot itu li ajri sunnah, bukan li ajri tren atau model, enggak. Li ajri sunnah ya sudah, enggak usah. Oh model sekarang trennya jenggot itu disisakan sininya toh. Ada lagi tren di model gimana? Enggak. Kita ittiba. Ya, enggak ngikuti tren enggak. Kemudian wayah dibasyab bi humratin aw sufrah. Termasuk sunat khisalul fitrah adalah nyemir uban, baik uban jenggot atau uban rambut. Sunat disemir. Semir pakai apa? Humrah aw sufrah, warna merah atau kuning. Nah, antum kalau ngelihat orang-orang Yaman, khususnya Yaman Utara, Shimaliyin, itu rata-rata mereka nyemir. Ya, itu. Mereka nyemir seperti kalau antum lihat videonya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Nah, itu disemir kan, merah itu. Nah, sunnahnya memang begitu. Nah, sunnahnya jadi uban itu disemir. Membiarkan uban tetap putih itu ada syebeh ke orang kufar. Begitu juga nyemir uban dengan hitam itu ada syebeh dengan kufar. Madhab kita nyemir uban dengan hitam itu haram. Madhab kita haram. Syekh Abdul Qadir Jilani berpendapat makruh. Madhab Imam Ahmad, madhab Imam Ahmad bin Hanbal nyemir uban dengan warna hitam itu makruh. Madhab Syafi'i haram. Syekh Abdul Qadir Jilani di kitab Hunya itu mengatakan makruh karena Syekh Abdul Qadir Jilani ini menguasai dua madhab sekaligus. Aslinya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu itu madhab Syafi'i, berifta dengan madhab Syafi'i. Kemudian dapat amr dari Rasulullah SAW untuk ifta juga dengan madhab Imam Ahmad. Kenapa? Madhab Imam Ahmad di masa itu hampir punah. Kenapa? Penerus madhab Imam Ahmad ini banyak yang aliran keras, sehingga dijauhi masyarakat. Imam Ahmadnya tidak begitu, Imam Ahmad penerusnya. Nah ini beberapa orang terlalu keras, sehingga dijauhi masyarakat hampir punah madhab Imam Ahmad. Akhirnya oleh Rasulullah SAW diperintahkan Syekh Abdul Qadir Jilani untuk inti ifta dengan madhab Ahmad juga, biar madhab Ahmad terjaga tidak punah. Akhirnya beliau ifta bil madhabin. Jadi beliau itu menguasai madhab Syafi'i, menguasai madhab Hambali. Jadi bukan hanya ahli wirid, dzikir, enggak. Mereka itu ulama-ulama sufi itu juga ulama-ulama besar ahlu dhahir wal batin, penggabungan. Nah, itu. Seperti Sada Al-Ba'alawi, Syekh Abdul Qadir Jilani dan seterusnya. Nah, di masa-masa akhir itu banyak yang orang ilmu dhahir kok mantep tapi tasawufnya tidak ada. Itu, ilmu batinnya tidak ada. Malah ingkar ke ulama-ulama tasawuf, kritik kepada ulama tasawuf. Kalau bicara ilmu dhahir, masya Allah, syuruh wal hawasi di sini semua sudah kayak kitab berjalan. Maktabah Samila itu kalah cepat. Antum nanya, Syekh, ibarat ini di mana? Langsung buka kitab ini, juz ini, halaman sekian. Samila sih loading, dia udah nemu ya.
Lebih cepat dibanding sambil. Tapi ada ingkar, i'tirad ke ulama tasawuf. Ada ini. Jadi fokus ke ilmu dohir, tidak memperhatikan ilmu batin. Ada sebagian enggak. Orang-orang Masya Allah ahlul batin. Jadi punya kalam fil haqaiq itu ya sesuai dengan salaf-salafnya. Tapi ilmu dohir tidak ada. Kalau ngomong ilmu dohir banyak muskilat. Itu janggal. Kalau ngomong ilmu dohir itu kayak gimana gitu loh. Nah, itu. Aslinya dulu nggak begitu, penggabungan dua-duanya. Nah, yang terjaga sampai sekarang itu Thariqah Sa'ad Al-Ba'lawi yang masih menggabungkan antara ilmu dohir dan ilmu batin. Sekarang antum kalau bicara fikih Syafi'i, yang tahqiq ada di Tarim sana. Dan di samping itu mereka juga ahlul tetap menjaga fiqhul batinnya. Jadi penggabungan fiqhul dohir, fiqhul batin di era sekarang ini ya Thariqah Sa'ad Al-Ba'lawi itu. Thariqah Sa'ad Al-Ba'lawi itu. Nah, jadi cari selamat ya banyak, tapi di antaranya yang paling percontohan ya Thariqah Sa'ad Al-Ba'lawi itu sudah zaman sekarang. Bukan berarti kita merendahkan yang lain, enggak. Cuman yang tetap menjaga melestarikan penggabungan antara fiqhul dohir wa fiqhul batin ya Sa'ad Al-Ba'lawi sampai sekarang. Adapun turuk sufi yang lain banyak kurang ihtimam ke ilmu dohir. Nah, ada orang yang ihtimam ke ilmu dohir tapi fiqhul batinnya tidak ada. Nah, begitu. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu berfatwa makruh karena mungkin beliau dalam hal ini berfatwa pakai madhab Imam Ahmad bin Hanbal di Hunya, beliau mengatakan makruh. Nah, jadi kalau madhab kita menyemir uban dengan hitam itu haram. Nyabut uban makruh. Jadi kalau ada uban di jenggot atau di rambut jangan dicabut. Di rambut ini ada uban jangan dicabut, makruh. Dan biasanya kalau dicabut tambah banyak. Mempercepat uban yang lain. Jadi uban itu kalau dicabut udah makruh, kemudian tambah banyak nanti, tambah cepat banyaknya. Biarkan aja udah, nur. Itu pengingat untuk kita, berarti udah dekat dengan kuburan, bau kuburan sudah. Udah jangan dicabut. Biar ingat kematian, jangan dicabut. Sunatnya disemir dengan merah atau kuning. Jangan dibiarkan, jangan disemir hitam. Wal muzawwajatu yadaiha wa rijlaiha bil hinna. Sunnah. Muzawwajah perempuan yang bersuami, sunatnya mewarnai. Itu yakhdib itu tadi kalau untuk rambut nyemir, kalau untuk tangan dan kaki mewarnai. Jadi perempuan yang bersuami sunat mewarnai pakai hinna maksudnya, mewarnai kedua tangan dan kakinya dengan hinna, dengan daun pacar. Hinna yang alami, awas jangan pakai hinna yang sinai, produk pabrik itu. Itu khotor itu. Khotor apa? Itu setelah dikasih pewarna itu, kemudian dibersihkan, masih ada ain yang nempel. Masih ada ain yang nempel. Beda kalau hinna yang dari daun pacar yang alami, itu enggak, setelah dipasang ada warna, dibersihkan, yang tersisa asar, sehingga enggak menghalangi air untuk wudu, untuk mandi sah. Enggak menghalangi. Tapi kalau yang sinai yang buatan pabrik itu hampir semuanya itu setelah dibersihkan tetap ada ainnya. Awalnya enggak kelihatan, nanti coba dilihat setelah 5 hari atau 1 minggu. Dikelupas bisa kayak ada lem gitu. Al-Fakir ngeliat sendiri dan nanya kepada orang yang jualan hinna, ya memang begitu kalau yang sinai. Makanya warnanya kuat sekali. Kalau dari daun pacar kan warnanya kurang kuat. Nah, tapi kalau yang buatan pabrik itu kuat sekali, merahnya itu merah sampai berhari-hari tidak luntur. Ya karena kayak ada lem. Awalnya nggak kelihatan, kayak hanya warna, tidak ada ainnya. Nanti dapat 5 hari, seminggu itu dikelupas ini bisa. Kayak ada lemnya gitu. Nah, ini tidak sah mandinya. Mandinya kalau janabah tidak sah, kalau wudhu tidak sah. Nah, itu. Akhirnya sholat selama 1 minggu tidak sah semua. Manten baru pakai itu, ya, pakai hinna yang sinai itu. Nah, janabat mandinya nggak sah, sholatnya nggak sah, terbengkalai semua, ya. Nah, itu terbengkalai semua nanti. Intabi, jangan pakai yang itu. Nah, kecuali kalau pas seperti pas nifas tidak masalah, atau pas headnya biasanya misalnya 9 hari, 10 hari, nanti setelah seminggu udah ngelupas, tidak ada masalah. Tapi kalau pas dalam keadaan suci, hati-hati. Nanti mencegah sahnya wudhu dan mandi. Nah, sunnah, perempuan yang punya suami, itu tangannya itu dikasih pacar. Itu tangan dan kakinya.
dikasih pacar, sunnah. Kemudian wa yukrahul qaza', itu. Wa yukrahul qaza'u, makruh qaza'. Qaza' itu nyukur sebagian kepala. Kayak tentara, ya, dicukur sininya, tengahnya ini ada ya. Itu. Enggak tahu sirnya apa ya. Di tengahnya ada rambutnya, di kanan kirinya dipelontos. Itu. Atau apalagi yang di garis-garis itu, ya. Kayak pemain bola dikasih garis kayak ini. Ya, dikasih garis-garis, itu sama qaza', makruh itu. Makruh. Jadi ada garis-garisnya biasanya itu. Makruh. Itu. Jadi khususnya tolabah penampilan itu dijaga, jangan tasyabuh dengan kufar atau dengan fusak. Itu. Ya saling negur lah, saling ingatkan dengan cara yang baik. Itu. Biar rambutnya itu potongannya potongan santri, jangan di sini rapi, ya, di sini rapi, pendek rapi semuanya. Di atasnya itu kalau dibuka kayak ru'usus syayatin. Karena ru'usus syayatin. Itu jangan. Jangan seperti itu. Wa yukrahul qaza', makruh. Qaza' itu makruh. Nyukur sebagian kepala. Kalau cukur total. Cukur total. Nah, nyukur itu sunnah apa enggak? Enggak sunnah. Itu. Enggak sunnah. Mubah. Antum cukur itu mubah. Kecuali di 4 tempat. Itu sunnah. Nyukur di 4 keadaan ini sunnah. Yang pertama ketika nusuk. Habis umroh atau haji. Tahallul sunnah dicukur bagi laki-laki. Kalau perempuan dipotong aja, jangan cukur. Jadi ketika tahallul dari ihram, tahallul dari haji atau dari umroh, bagi laki-laki sunnah dicukur pelontos. Ini yang pertama, sunnah. Wajib rukun, tapi boleh milih antara cukur atau potong. Bagi laki-laki afdolnya dicukur pelontos. Bukan dipotong pendek setengah senti, bukan, tapi cukur pelontos, dikerik. Nah, ini afdolnya bagi laki-laki. Pertama. Kedua, waliman khosya min tarkihi masyaqqah, di sarahnya itu. Bagi orang yang kesulitan merawat rambutnya, tidak sempat. Jadi rambutnya acak-acakan. Ngerawat itu sulit. Kalau selalu bingung ngerawat rambut, akhirnya waktunya habis untuk ngerawat rambut. Nah, ini ahsan dicukur. Gitu. Yang ketiga, bayi baru lahir ketika usia 7 hari. Ini sunat dicukur dan sunat ditimbang nanti rambutnya. Dicukur semua, bukan hanya formalitas ketika akikoh biasanya dibawa keliling pas mahalul qiyam, dipotong rambutnya, dimasukkan ke air mawar, ngambil air mawar dioles-olesi. Tidak tahu maksudnya apa ya. Sunatnya itu dicukur total. Nah, jadi bayi umur 7 hari itu laki atau perempuan, sunat dicukur total, rambutnya ditimbang berapa gram, sunat sodako emas sesuai jumlah gramnya. Misalnya rambutnya ketemu 5 gram, sunat beli emas bukan sodako uang, beli emas 5 gram, emasnya itu sodakokan kepada fukoro. Atau kalau tidak mampu beli emas 5 gram lumayan ya. Nah itu perak murah, beli perak sodakokan peraknya. Nah itu sunat. Umur 7 hari. Kemudian wal kafir idza aslam. Orang kafir ketika masuk Islam itu sunat cukur pelontos. Nah, ini 4 ini sunnah. Selain itu dicukur boleh, enggak dicukur boleh. Sama, enggak ada kesunatan, enggak ada anjuran. Ini fuqaha. Tapi ada hadis, dikatakan hadis tapi sanadnya bermasalah. Sanadnya dipermasalahkan oleh ulama, dikatakan enggak sahih, dhaif. Ada yang mengatakan la aslalahu, bahwa barang siapa yang cukur 40 kali rebu maka akan dimudahkan jadi faqih, dimudahkan untuk menjadi alim fikih. Cukur 40 kali rebu ada di Busrul Karim ini nanti di belakang nanti ada, bukan di sini tempatnya. Dan ada juga di kalamnya Habib Ali Habsyi. Di kalamnya Habib Ali Habsyi di Kunuzus Sa'adah itu disebutkan pas Habib Ali bersama dengan Habib Ahmad bin Hasan. Beliau menjelaskan hal itu. Jadi barang siapa yang cukur 40 kali rebu, jadi cukur total pelontos dikerik, bukan hanya potong setengah senti ya, tapi dikerik pakai silet itu. 40 kali rebu, insya Allah dimudahkan jadi faqih. Ya tetap belajar, bukan berarti sulapan bim salabim cukur langsung jadi faqih ya, enggak. Dimudahkan maksudnya, akan dimudahkan untuk tahqiq dalam urusan fikih. Makruh qaza. Kemudian wanat fusyab. Sunat makruh ini, makruh. Wa yukrahul qaza makruh. Termasuk yang makruh juga wanat fusyab, nyabuti uban, itu makruh dan bisa mempercepat, bisa memperbanyak nanti. Kalau antum cabut tambah banyak. Kalau antum biarkan lambat rambut yang lain untuk beruban itu lambat. Tapi kalau antum cabut 1 tumbuh 1000 ya.
Mati satu tumbuh 1000 yang lain jadi uban semua nanti cepat. Nah, ini. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani As-Sufi Al-Kabir itu dulu rambutnya apa? Keluar uban. Nah, itu. Istrinya sedih, waduh suami saya kok ubanan tua ini ya. Sumpek istrinya. Imam Sya'rani terkenal cinta sekali sama istrinya. Terkenal cinta sekali sama istrinya. Ngelihat ubannya istrinya itu kurang seneng. Waduh suami saya kok lihat ada ubannya ini tidak seneng. Akhirnya Imam Sya'rani kan mujabud dakwah, doa pada Allah. Ya Allah, uban ini membuat istri saya nggak senang. Tolong ya Allah jangan tambah lagi. Sampai Tufi nggak bertambah lagi. Sampai Imam Sya'rani meninggal. Nggak tambah lagi ya. Nggak tambah lagi ubannya. Mujabud dakwah. Nah, ini dulu yang cerita guru kita Habib Abdullah pas dares yang Rebu itu. Yang Muqaddimah Hadramiyah sama Kalam Habib Abdul Bari bin Syekh dan seterusnya itu. Terus ada yang nanya dari Pak Tutulabah, Imam Sya'rani berarti mujabud dakwah Habib ya? Oh iya begitu, kalau suami itu cinta istri mujabud dakwah. Suami yang cinta istri itu mujabud dakwah, yang penting bukan DKI aja. Jangan jadi suami DKI dibawa ke Tia Is. Iya. Jangan jadi suami DKI. Cinta istri tidak apa-apa. Cinta istri tidak apa-apa. Nah, yang nggak boleh itu DKI. Imam Sya'rani ada kisah. Habib Abdullah juga cerita dulu. Ada kisah. Imam Sya'rani itu dulu sebelum masuk ke dunia fiqhul batin, beliau alama kabir. Karangannya banyak. Jadi serius di dalam ilmu dhahir. Ilmu dhahirnya Masya Allah mumpuni luar biasa. Tapi nggak ada fiqhul batinnya, nggak ada. Tasawufnya itu kurang. Kemudian Imam Sya'rani kalau ngajar itu Masya Allah dihormati. Kemudian yang muridnya itu banyak. Jadi disegani lah Imam Sya'rani. Dan karangannya banyak. Di zaman itu ada Syekh Ali Al-Khawas namanya. Syekh Ali Al-Khawas itu oleh sebagian masyarakat diyakini wali. Tapi nggak terkenal dengan ilmu dhahir. Nggak terkenal dengan ilmu dhahir. Senengannya duduk di pinggir jalan, kumpul sama orang yang pakaiannya kayak gembel gitu. Zikir sama mereka, nanti makan dari makanan sisa itu. Jadi murid-muridnya nyari makanan sisa dimakan bareng. Mau idoi itu nasihat-nasihat gitu aja. Nah itu. Darsnya bukan dars kola muhajar, kola romli, kola ini, kola ndak. Mau itu aja, mau itu. Dan diyakini sebagai wali oleh sebagian orang. Imam Sya'rani nggak taslim kalau ini wali. Kenapa nggak dikenal alim? Masa ada wali nggak alim? Gitu. Akhirnya Imam Sya'rani setiap kali lewat itu jadi dari ngajar mau pulang itu naik kendaraan megah gitulah. Ibarat sekarang naik Pajero, naik Fortuner, naik Alphard, itu minimal Innova ya, minimal Innova. Nah, itu. Nah, jadi nanti kalau lewat pinggirnya Syekh Al-Khawas dibuka kacanya. Kalau sekarang mobil, dulu kan itu. Sambil ngomong sambil apa itu ke Syekh Al-Khawas. Mattakhadallahu waliyan jahilan. Imam Sya'rani itu bilang gitu. Tidak ada wali bodoh itu, tidak ada. Tidak bakalan Allah ngangkat wali orang bodoh itu, tidak bakalan. Dibiarkan aja sama Syekh Al-Khawas. Dibiarkan, tidak dihiraukan. Tiap hari kayak gitu. Setiap lewat mattakhadallahu waliyan jahilan. Sambil kayak gitu. Dibiarkan, lama-lama gergeten juga. Perlu kasih pelajaran ini. Itu. Akhirnya suatu ketika Imam Sya'rani gitu, lewat pinggir Syekh Al-Khawas, mattakhadallahu waliyan jahilan. Sama Syekh Al-Khawas dijawab, balit takhadallahu waliyan jahilan ala khazaki ya himar Zainab. Kenapa nggak bisa? Allah bisa menjadikan orang bodoh jadi wali. Setelah jadi wali dialimkan, langsung laduni. Itu. Bisa saja Allah ngangkat orang bodoh jadi wali. Hei himar Zainab. Kalimat Himar Zainab ini nggak ada yang tahu rahasianya Imam Sya'rani yang nggak diketahui oleh siapapun. Kaget Imam Sya'rani. Kok bisa tahu istilah Himar Zainab ini? Zainab ini istrinya Imam Sya'rani. Zainab ini Imam Sya'rani. Ini rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun. Rahasia berdua antara Imam Sya'rani sama istrinya. Langsung Imam Sya'rani mulai, ini bukan orang sembarangan ini. Bisa tahu rahasia ini kalau bukan orang istimewa, tidak punya sihir, tidak bakalan tahu. Ini nggak tahu. Apa Himar Zainab? Imam Sya'rani itu saking cintanya pada istri, kalau di rumah, tertutup, tidak ada yang tahu. Itu rela jadi
kuda-kudaan ditunggangi oleh istrinya gitu. Jadi ini, jadi main kuda-kudaan kayak sama anak kecil, istrinya naik di atas Imam Sa'roni jadi kuda-kudaan jadi himar itu. Dipakul himar senam itu. Ini rasanya nggak tahu. Akhirnya Imam Sa'roni mulai ini berarti memang benar ini wali, ini bukan orang sembarangan. Akhirnya Imam Sa'roni mulai terbuka hatinya. Akhirnya pergi ke Syekh Ali Al-Khawas tadi, minta jadi muridnya. Syekh, saya ingin jadi muridnya antum. Serius? Katanya nggak ada wali bodoh. Iya saya, serius. Saya ingin jadi muridnya antum. Ada syaratnya. Siap? Ya khair siap. Ente kan punya karangan. Jadi Imam Sa'roni itu punya satu perpustakaan kitab karangan beliau, bukan beli. Ya, bukan hanya punya file PDF banyak di sini harus tak pernah dibaca itu ya. Bukan, cuma ditata folder-foldernya itu enggak. Bukan punya perpustakaan kita beli, ngarang. Imam Sa'roni punya banyak karangan satu perpustakaan. Syaratnya kalau kamu jadi muridku serius, kitab kamu itu yang hasil ngarang itu buang semua ke Sungai Nil. Dulu tulisnya kan pakai tinta karena kena air yang langsung luntur. Buang semua ke Sungai Nil. Siap. Serius memang, serius sudah terlanjur mantap. Dibuang semua kitabnya, punah. Semua kitab yang dikarang itu punah. Habis jadi mulazamah sama Syekh Al-Khawas sampai jadi Syekh Futuhnya. Jadi Syekh Futuhnya Imam Sa'roni itu Syekh Al-Khawas. Setelah beliau jadi muridnya Syekh Al-Khawas, beliau kemudian ngarang kitab lagi yang ahsan daripada kitab yang dulu, lebih banyak dibanding kitab yang dulu. Yang sekarang manfaat untuk kita ini. Sampai kepada kita itu ilmu kitab yang dikarang Imam Sa'roni setelah beliau menggabungkan antara fiqhul zahir dan fiqhul batin. Manfaat sampai sekarang, kalamnya menyejukkan. Sampai dikatakan oleh para Sada Al-Ba'alawi, orang yang paling berjasa di dalam menyampaikan syariah sampai zaman kita ini 3 orang. Imam Ghazali, Imam Sa'roni, Imam Haddad. Jadi dikatakan Al-Ghazali ghazalas syariah. Was-Sa'roni nasajas syariah. Wal Imamul Haddad qasaraha wa hadhaha. Artinya apa? Al-Ghazali ghazalah syariah. Zaman dulu kalau kita mau buat pakaian ini, benangnya dibuat secara tradisional, memintal benang. Jadi dari kapas, dari kapuk itu diolah sampai jadi benang. Ini namanya ghazal. Nah, ibaratnya syariah itu masih bahan mentah, belum siap dikonsumsi. Yang mulai proses awal menjadikan dari bahan mentah jadi benang itu Imam Ghazali, Ghazalah syariah. Yang memintal syariah itu Imam Ghazali. Setelah jadi benang ini ditata, dirangkai dengan alat tradisional sampai jadi kain lah. Benang dirangkai sampai jadi kain ini namanya nasju, menenun, tenun. Yang menenun melakukan tenunan syariah, jadi yang membuat benangnya syariah Imam Ghazali. Jadi benang dari bahan mentah dijadikan benang, kemudian benang ini dirangkai sampai jadi kain Imam Sa'roni. Nah, kain zaman dulu itu karena proses pembuatannya tradisional, tidak seperti sekarang. Sekarang kan kita beli kain langsung halus rata gini kan ya, bagus. Zaman dulu ya nggak begitu, namanya kain dibuat tradisional. Kadang benangnya ada yang terlalu narik, ada yang terlalu kendor. Jaraknya ada yang kurang rapat, ada yang kerapetan. Akhirnya kain ini nggak siap pakai. Jadi kayak kusut terus, tidak bisa rapi. Nggak enak dipakai, nggak enak karena benangnya ada yang terlalu narik, ada yang terlalu kendor, ada yang kerapetan, ada yang kurang rapet, renggang. Jadi nggak bagus. Nah, untuk bisa siap pakai itu di kitab fikih biasanya antum menemukan istilah qasrus siap atau taksir qasr atau taksirus siap. Apa qasrus siap itu? Ibaratnya kain yang masih belum rapi, ya kayak kusut kayak gini ini. Nah, zaman dulu karena ya tidak rata, nah, itu biar orang dulu itu biar kain ini menjadi rapi. Nah ini diginikan, dilipat gini, dibasahi pakai air, dilipat lagi gini, dibasahi pakai air, kemudian dipukul-pukul pakai kayu begini. Dipukul-pukul pakai kayu. Saya pukul-pukul pakai kayu, udah kain yang tadi ada yang kurang rapet, ada yang kerapetan menjadi rata rapi, dipakai nyaman. Yang melakukan itu pada syariah Imam Haddad. Jadi yang memulai memintal syariah Imam Ghazali, proses selanjutnya dijadikan kain Imam Sa'roni, tapi kurang nyaman dipakai. Yang melakukan proses akhir Imam Haddad. 3 orang ini yang dianggap punya jasa besar kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali, Imam Sa'roni dan Imam Haddad.
nafa'anallahu bihim jami'an fid dunya wal akhirah. Udah kita selesaikan fase ini. Wanatful lihya, ini juga makruh. Nyabuti apa? Jenggot dicabuti. Itu sebagian orang dicabuti gini ya. Itu. Iseng-iseng nyabuti jenggot, makruh. Nyukur jenggot, makruh. Itu. Nyukur jenggot itu makruh. Madhab kita, madhab Abu Hanifah haram. Dan nas Imam Syafi'i menyatakan haram. Nas Imam Syafi'i di sebagian kitabnya menyatakan haram. Tapi yang dipilih oleh ashab, karena Imam Syafi'i punya nas yang lain, ada yang haram, ada yang enggak. Yang ditarjih oleh ashab dalam madhab Syafi'i, nyukur jenggot atau nyabuti jenggot itu makruh, enggak haram. Tapi ada nas Imam Syafi'i menunjukkan haram. Madhab Hanafi haram. Madhab Hanafi haram. Wal masyu fi na'lin wahid, itu jalan pakai satu sendal. Makruh. Imam enggak usah pakai sendal sama sekali atau pakai sendal dua-duanya, jangan pakai satu. Kecuali kakinya satu. Beda lagi ya. Kalau kakinya dua jangan pakai satu sendal. Nah, itu makruh itu. Walintial qaiman, pakai sendal dengan berdiri, makruh. Ini kalau sendal yang makainya sulit. Kalau antum pakai dengan berdiri khawatir jatuh. Kayak sandal-sandal yang tali-tali itu loh. Biasanya sandal kayak sandalnya kuda itu. Sandal yang pakai tali-tali kan ada sebagian kan, ada talinya. Itu jangan dipakai sambil berdiri, sepatu. Jangan dipakai sambil berdiri, rawan jatuh, duduk. Jadi pakai sepatu, pakai sandal yang banyak tali-talinya, itu duduk. Makruh dipakai sambil, adapun sandal jepit atau sandal-sandal slop ya, atau yang lain-lain yang dipakai berdiri itu aman-aman saja, tidak rawan jatuh, tidak makruh. Yang makruh itu jika apa? Nah itu. Wal intial, makanya sarahnya kan bima yukhsha minhu sukut. Jadi pakai sandal dengan sandal yang dikhawatirkan jatuh halakauni qaiman. Amal midas al-ma'ruf al-ma'ruf namun sandal yang ma'ruf sekarang itu, sandal jepit, sandal selop atau apa yang enggak rawan jatuh, fala yukrahu fi hal intial qaiman li adami khawfis sukut minha. Nah, ini pembahasan tadi. Termasuk yang makruh menurut yang utama dalam madhab kita itu sadel. Sadel itu apa? Sadel itu ada dua macam. Ada yang bawa rida, enggak ada. Enggak apa-apa dia. Yusannu lubsur rida, pakai rida itu sunnah. Wa yukrahu sadl fi shalah wa ghairiha. Sadl di dalam salat atau di luar salat itu makruh. Apa itu sadl? Ayulqi tarafayir rida minal janibain. Nah, jadi membiarkan ujung rida dari dua arah. Jadi pakai rida misalnya gini. Ini makruh. Jangan, ini termasuk sadl ini, makruh. Jadi dikembalikan begini dua-duanya atau salah satunya. Ya. Jadi jangan ini, begini atau begini ya. Nah, begini itu. Kayak Habib kan enggak pernah pakai rida begini kan ya. Nah, pakai rida begini ya. Ini makruh ini sadel ini. Di dalam sholat atau di luar sholat. Nah, jadi diginikan satu enggak apa-apa. Ya, enggak itu. Nah, termasuk sadel juga itu salah satu bentuk sadel. Kemudian wa minas sadel aidon ayyal basar rida ala ahadil katifen. Itu. Ini termasuk sadel ini. Pakai rida di kanan saja atau di kiri saja. Makruh. Kenapa tidak adil? Ini kiri tok, kanannya tidak ada ridanya ya. Atau ini kanan tok tidak ada ridanya. Ini juga makruh. Dalam mata kita makruh. Terus banyak kan yang mengamalkan gitu ya? Banyak. Ya benda. Atau dari pembesar masyayikh kita banyak yang pakai ridak di kanan atau di kiri. Nah, ya apa ini? Ya imma beliau mengikuti pendapat yang mengatakan sadel itu tidak makruh karena khilaf. Sadel itu makruh apa enggak? Ada khilaf. Imma beliau itu mengikuti pendapat yang mengatakan sadel itu tidak makruh atau mengikuti pendapat yang mengatakan ini enggak termasuk sadel. Sadel itu yang tadi itu, yang kayak gini ini ya. Ini sadel. Adapun gini, ini termasuk sadel apa enggak? Khilaf. Mazhab kita mengatakan itu sadel makruh. Nah, jadi kita ke masyayikh kita, ya apa yang mengamalkan makruh? Jangan gampang ingkar, apalagi kepada orang-orang seperti itu. Jangan gampang. Karena imam mereka mengikuti pendapat yang mengatakan sadel tidak makruh atau mengikuti pendapat yang mengatakan ini enggak termasuk
Dan kita tahu daripada Sada Al-Ba'lawi itu banyak dari mereka yang mencapai maqam mujtahid mutlak, hanya tidak pengumuman gitu aja, tidak bikin statusnya. Nah itu. Banyak Imam Haddad itu mencapai maqam mujtahid mutlak. Maulana Syekh Abu Bakar bin Salim mencapai maqam mujtahid mutlak. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir sahib Sulam Taufik itu mencapai maqam mujtahid mutlak. Ketika mereka punya pendapat yang beda dengan madhab Syafi'i, jangan kemudian antum ingkari. Mereka ini setara dengan Imam Syafi'i. Bahkan banyak dari mereka itu mengungguli Imam Syafi'i. Kita tidak usah bicara Habib Abdullah Haddad. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, muridnya Habib Abdullah Haddad. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu sebelum Sahib Hauta, sebelum jadi muridnya Imam Haddad, itu sudah mulaqab bi Syafi'i zamanihi. Imam Syafi'i di zamannya. Setelah itu mendengar ada orang yang makomnya di atasnya, Qutbud dakwah wal irsyad langsung datang seolah-olah nggak punya ilmu sama sekali. Darus mulazamah sama Habib Abdullah Al-Haddad. Di antara darusnya bukan hanya darus ilmu tasawuf saja, darus ilmu fikih juga, darus minhaj di antaranya. Dan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu kalau mau darus minhaj sama Habib Al-Haddad, persiapannya bab yang akan dibaca dulu 25 kali. Kemudian datang baca kepada Habib Al-Haddad, didengarkan keterangan Habib Al-Haddad, i'tiqad kamil, setelah pulang di murajaah 25 kali. Selalu setiap darus begitu. Antum persiapan berapa kali tadi? Ya. Dan setelah di murajaah berapa kali ya? Nah, ini gurunya Imam Haddad, muridnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Setelah jadi muridnya Imam Haddad, yang ngalahkan Imam Syafi'i sudah. Tapi nggak bikin status, nggak pengumuman. Gitu. Banyak dari mereka yang seperti mencapai maqam mujtahid mutlak. Sehingga ketika punya pendapat yang beda sama madhab kita, jangan diingkari, mereka memang makomi. Itu mereka memang makomi. Wallahu a'lam bishawab.